Tema kita pada pagi hari ini adalah mujizat 5 roti 2 ikan. Saya ambil dari Yohanes 6 ayat 5 hingga ayat 14. Tolong ditayangkan Yohanes 6 ayat 5 kita mulai. Yohanes 6 ayat yang kelima. Kita baca dengan bergantian, saya ayat yang kelima dan selanjutnya kita bergantian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ibu hadiahkan sama. Seorang dari murid-muridnya yaitu Dengan Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai roti 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Amin. Saudara, pada saat ini tema kita 5 roti dan 2 ikan. Kita sudah mungkin mendengar ini bukan hanya berpuluh, beratus-ratus kali. Nah, biarlah kita mau belajar apa yang dapat kita pelajari dari perikop ini. Nah, pada satu saat, pada waktu orang-orang berkumpul mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Nah, di situ dikatakan murid-murid Tuhan Yesus diperintahkan Tuhan untuk memberi mereka makan. Saudara jangan bayangkan itu ada di kota Semarang atau di kota Jakarta, saudara. Ini ada di desa, di daerah yang sepi. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, diperintahkan untuk memberi mereka makan. Perintahnya gampang saudara, beri mereka makan. Tapi kenyataannya adalah sulit sekali saudara. Kemana mereka akan beli 5.000 laki-laki dewasa, belum termasuk anak-anak, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Katakanlah wanita mungkin katakanlah sama jumlahnya. Saudara, paling tidak sudah 10.000 plus anak-anak, belasan ribu saudara. Itu yang ada di depan mata mereka. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan,
hal itu dikatakan untuk mencobai dia. Tuhan Yesus ucapkan itu untuk mencobai murid-murid. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan Yesus sengaja, Tuhan Yesus ngetes mereka, menguji mereka, beri mereka makan, dan itu yang harus mereka pikirkan. Yohanes 6 ayat 5 ayat 7 saya baca ulang. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri, Tuhan Yesus sendiri, tahu apa yang hendak dikatakannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka sekalipun masing-masing mendapat sepotong yang kecil. Dari sisi Filipus, saudara, Filipus berkata, roti seharga 200 dinar. Saudara perlu ketahui, 1 dinar adalah upah pekerja 1 hari. Jadi orang bekerja zaman itu, saudara, orang Israel bekerja 1 hari upahnya 1 dinar. Nah, Filipus katakan dia menganalisa dari nilai. Dari nilai dikatakan 200 dinar tidak cukup. Kalau sekarang, saudara, uang katakanlah sekian juta rupiah untuk 5.000 orang. Nah, orang menilai kalau mungkin di Indonesia dengan rupiah, di sini dengan dinar. Tidak cukup sekalipun masing-masing sepotong kecil saja. Nah, inilah kemudian Andreas di dalam Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Kalau tadi Filipus dia menganalisa dari uang, saudara, dari 200 dinar. Tapi Andreas berkata di sini, maksudnya di dalam jemaat itu ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Andreas berkata, apa artinya guru? 5 roti jelai dan 2 ikan. Saudara, sekilas harus tahu, roti orang Israel itu rotinya panjang begitu, dan di sini dikatakan dengan 2 ikan. Andreas berkata juga, apa artinya? Saudara, apa artinya? Kalau di Semarang, saudara, katakanlah dengan satu bungkus nasi 5.000 untuk sekian bungkus roti nasi untuk sekian banyak orang. Nah, di sini dikatakan, Andreas berkata, apa artinya? Tapi kita melihat tadi Tuhan Yesus itu menguji mereka. Jadi dari kata lain, Tuhan Yesus tahu persis apa yang harus dilakukannya.
Nah saudara, pada pagi hari ini, bagaimana kalau kebutuhan saudara, kebutuhanmu jauh lebih banyak daripada apa yang engkau punya? Engkau katakanlah punya uang sekian rupiah, kebutuhanmu rumah tangga jauh lebih banyak, kebutuhanmu untuk menghidupi anak-anakmu jauh lebih banyak, mungkin untuk mengelola bisnismu kebutuhannya jauh lebih banyak daripada uang yang tersedia. Atau mungkin pada saat saudara menghadapi yaitu pengobatan, menghadapi sakit penyakit, kemudian dokter berkata biayanya sekian, dan apa yang dikatakan dokter itu jauh lebih banyak daripada kantong yang engkau punya, daripada uang yang Anda punya. Kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Apa yang akan terjadi kalau pada satu saat dokter itu berkata biayanya sekian? Tentu saudara, kalau Anda menghadapi yaitu saat engkau dikatakan harus operasi, Anda tentu tanya, kira-kira biayanya berapa, dok? Nah, katakanlah dokter itu menyebutkan kira-kira biayanya sekian, dan itu jauh daripada apa yang kau punya. Kira-kira bagaimana tindakanmu? Nah, inilah yang sedang dihadapi oleh murid-murid. Tuhan Yesus tahu benar, Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu yang harus dikerjakan oleh murid-murid. Nah, kita lihat saudara, yang pertama ayat 19. Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Amin. Nah, kita melihat apa perintah Tuhan Yesus. Yang pertama, dikatakan disuruh duduk. Duduk itu artinya bersekutu. Matius 18 ayat 19-20. Ayat 19, jika dua orang sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jika dua orang sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang, 2 orang itu suami istri, 3 orang itu ditambah seorang anak. Mereka satu keluarga yang berkumpul di dalam namaku, nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, aku huruf besar, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Nah, kita lihat tujuan Tuhan Yesus
menyuruh orang banyak itu berkumpul dan kemudian mereka duduk di padang rumput yang hijau. Dibagi kelompok demi kelompok, saudara. Tujuannya apa? Berfellowship, bersekutu. Karena tadi dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahmu. Saudara, pagi hari ini berapa orang yang berkumpul di dalam nama Yesus? Nah, tentu lebih daripada 2-3 orang. Puluhan, ratusan, itu yang ada pada pagi hari ini. Kita yakin Dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dan firman Tuhan tadi berkata dalam ayat 19, jika 2 orang sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda sebagai suami istri itu ada punya kesehatian dalam kehidupanmu sehari-hari? Engkau meminta kepada Dia, meminta kepada Tuhan. Jikalau sepakat dikatakan itu akan dikabulkan. Kemudian kita lihat berikutnya, saudara, ayat Yohanes 6 ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, kita lihat, saudara, ada seorang anak. Anak ini bukan secara kebetulan dia itu membawa roti untuk orang banyak. Dia sanggup, dia bawa sangu 5 roti 2 ikan. Jadi dengan kata lain, sangu itu untuk dirinya sendiri. Saudara bayangkan, tadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hari maksudnya sudah larut, dan berilah mereka makan. Kalau anak ini ada di antara mereka, anak ini juga dia perutnya lapar, saudara. Dia membutuhkan makanan. Dan itu sudah dia bawa. Tapi kita lihat, saudara, anak ini pada waktu Tuhan Yesus berkata, carilah di tempat ini. Nah, pada waktu itu murid-muridnya menemukan seorang anak, dia punya roti dan ikan. Seharusnya kalau anak itu egois, dia pasti berkata, tidak, ini untukku, ini buat makanku, buat makan malamku, bukan untuk kamu. Tapi kita lihat, saudara, anak ini dia dikatakan dia berikan. Dia berikan sangu itu, dia berikan kepada murid-murid. Artinya apa? Dia rela. Dia rela. Dia mentaati. Dan kita kategorikan dia punya kasih. Anak ini tidak egois. Dia punya kasih. Dia berikan apa yang dia punya.
Dia berikan, dia rela. Biarlah pada pagi hari ini, bagaimana dengan kita? Adakah kalau Tuhan itu menggerakkan hati saudara, apakah Anda juga rela memberikan apa yang engkau punya, engkau berikan kepada Tuhan, memberikan kepada Dia untuk hormat dan kemuliaannya. Anak ini merupakan satu teladan, saudara. Satu teladan bahwa di antara 5.000 orang, anak ini menjadi saluran berkat. Saudara, setelah dari seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan, murid-murid bawa ke tangan Tuhan Yesus. Dari tangan seorang anak yang diberikan melalui murid-murid, diberikan ke tangan Tuhan Yesus. Nah, sekarang mulailah Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan, kemudian dia mengucap syukur. Tuhan Yesus mengucap syukur terlebih dahulu. Dan kita lihat di tangan Tuhan Yesus Kristus bahwa 5 roti 2 ikan itu terjadi pelipat gandaan. Terjadi pelipat gandaan di tangan Tuhan Yesus. Kita lihat saudara, bagaimana perjamuan nikah di Kana. Perjamuan nikah di Kana, waktu air anggur habis, Ibu Maria berkata kepada pelayan-pelayan, tanyalah kepada dia, kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus katakan, isilah bejana pembasuhan dengan air hingga penuh. Saudara tahu bejana pembasuhan? Bejana pembasuhan itu adalah bejana yang ada di depan rumah orang Yahudi, yang di mana orang mau masuk ke rumah tersebut, mereka harus mencuci muka, tangan, kaki mereka dengan bejana itu. Tapi Tuhan katakan, isilah bejana tersebut dengan air hingga penuh. Bejana itu harus diisi air. Saudara, bejana itu berbicara apa? Berbicara hati kita, hati saudara. Air berbicara apa? Air berbicara firman Tuhan. Itulah air firman Allah yang hidup, diisi dalam hatimu. Tapi terlebih dahulu bagaimana saudara? Terlebih dahulu buanglah segala kotoran-kotoran itu. Tuanglah, yaitu semua yang kotor daripada hatimu. Dibuang terlebih dahulu. Diisi dengan air hingga penuh. Hatimu dipenuhkan dengan perkataan Tuhan, dengan firman Allah yang hidup. Dan kemudian dikatakan, cedoklah. Pada saat hatimu itu sudah dipenuhkan dengan perkataan Tuhan, dan kemudian dikatakan cedoklah, ambillah
Hati itu berbicara pikiran, perasaan, perbuatan. Yang ada dalam pikiran saudara dikarenakan oleh bilur-bilurmu sakit, penyakitmu sembuh. Anda pegang, Anda klaim perkataan Tuhan itu. Anda pegang perkataan Tuhan. Dan itu akan terjadi. Mujizat itu terjadi. Kesembuhan itu akan terjadi dalam kehidupan. Saudara, pada waktu saya sakit, saya harus operasi bypass. Saudara, operasi bypass itu taruhan, saudara, taruhan nyawa. Sampai saat ini tangan saya masih ada bekas-bekasnya. Nah, itu taruhan nyawa. Saya berharap pada waktu saya di rumah sakit itu bukan operasi bypass, tapi dengan cara yang lain, yang bukan bypass. Tapi setelah dilakukan dengan cara demikian, saudara, melalui pembuluh tangan saya, dan itu sakit sekali. Tidak lama waktu itu setelah selesai, dokter berkata, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi satu-satunya harus operasi bypass. Nah, saudara, saya sempat memikir ini adalah taruhan nyawa. Dan akhirnya tiba harinya di mana saya harus menjalani operasi bypass. Dan saya digledek sampai ke ICU, dan kemudian saya tidak ingat. Saya sadar mungkin 2 hari berikutnya atau bagaimana, saya sudah ada di ruang gawat darurat. Waktu itu saya barengan saya, saudara, orang bule. Saya nengok sebelah saya, orangnya kok ya sama-sama di sebelah saya. Berarti saya lolos, dia ya ada di sebelah saya. Saudara, pada waktu itu saya sadar di sana itu selalu perawatnya itu selalu kita diberikan minuman berupa susu, teh, susu, dan biskuit. Saudara, cangkir itu kan sekian, saudara, untuk minum. Saya angkat itu tidak kuat, saudara. Badan saya lemah sekali. Saya tidak mampu mengangkat cangkir dengan isi katakanlah susu atau teh itu, saya tidak kuat. Dan kemudian baru nurse-nya itu, perawatnya itu membantu saya. Nah, kondisi saya setelah operasi itu begitu lemah. Tetapi saya tahu, saya sudah melewati masa kritis. Masa kritis di mana waktu malam sebelumnya itu, saya diingatkan dengan Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saya diingatkan ayat itu, dan itulah yang menguatkan saya. Tuhan menguatkan saya di saat-saat sebelum
operasi itu. Sebelum saya digeletek masuk ke ruang operasi. Dan semuanya berjalan dengan baik. Itu juga saya tidak lupa berkat doa-doa daripada jemaat Galilea. Doa-doa dari sidang jemaat Galilea. Saudara, biarlah pada pagi hari ini, kalau Anda menghadapi sesuatu, baik itu problem dalam rumah tanggamu, problem dalam kesehatanmu, yang dimana engkau bayangkan sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit. Tapi percayalah, dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dengan Tuhan Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Saudara ingat juga Ibu Adi pada waktu sakit operasi kanker. Bagaimana pada waktu itu, saudara, kalau dokter itu memvonis yaitu penyakit yaitu CA, kanker. Siapapun saudara itu akan berpikir sesuatu yang sangat fatal. Pada waktu saya diberitahu istri saya itu divonis CA oleh anak saya pada waktu itu nelpon. Saya sedang mengendari mobil menuju ke gereja. Saudara, saya tidak bisa mikir. Sampai di gereja, saya hanya duduk di ruang doa, saudara. Saya duduk di ruang doa, saya berlutut, saya hanya berdoa. Saya hanya menjerit kepada Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan. Dan waktu itu saudara, gereja ini adalah menjelang selesai. Tinggal tempat jalan mobil itu belum ada. Tinggal depan ini, saudara, teras depan yang lantai hitam dan kemudian ada trap itu. Dah sampai di situ. Dan pada saat itu dokternya memanggil saya. Ya, waktu itu yang sakit adalah istri saya, Ibu Adi. Dokternya berkata suaminya harus datang. Saudara, saya memikir berkali-kali, puluhan kali, kalau seorang dokter itu sampai memanggil, yaitu keluarganya, itu tentu ada sesuatu yang sangat serius. Tapi saya jalani semuanya. Saya harus berangkat kembali ke Australia. Dengan kondisi saya sebenarnya tidak bisa meninggalkan pembangunan gereja ini. Tapi disitulah saudara, walaupun sesuatu yang sulit, sukar, tapi Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang membuka jalan untuk semuanya. Yang sesuatu yang tidak mungkin secara manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan yang menolong semuanya. Tuhan yang menyertai dan membuat mujizat kesembuhan. Haleluya. Nah, saya lanjutkan saudara. Tadi di tangan Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan. Di tangan Tuhan Yesus.
Dia bertindak dilipat gandakan. Barangnya sama, saudara. 5 roti 2 ikan dilipat di tangannya. Itu ada kuasa, ada mujizat yang terjadi. Dan selanjutnya ayat 12 berkata, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Nah, di sini dikatakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Nah, lebihnya berapa, saudara? 12 bakul penuh. Dengan potongan 5 roti dari roti dan ikan. Dan kita lihat bahwa 12 bakul itu artinya 12 buah bakul untuk tiap murid orang mendapat 1 bakul. Apa artinya, saudara? Pada saat kita melayani Tuhan, pada saat saudara dan saya melayani Tuhan, bukan saja kalau mujizat itu terjadi, bukan hanya bagi orang lain, tetapi saudara dan saya itu diberikan bagian oleh Tuhan, diberikan mujizat oleh Tuhan, yaitu tiap orang 1 bakul. Nah, saudara, murid-murid mendapatkan 1 bakul 1 orang. Tujuannya apa, saudara? Mereka harus berlayar. Berikutnya mereka harus berlayar lagi. Itu adalah sanggup, itu adalah bekal buat para murid-murid, di mana bakul mereka itu diisi penuh dengan roti. Demikian pula saudara dan saya. Kalau kita mau melayani Tuhan, maka bukan saja orang lain yang menerima mujizat, tapi saudara dan saya juga diberikan mujizat oleh Tuhan. Haleluya, terpuji namamu. Nah, saudara, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan, tapi marilah pada pagi hari ini kita percaya bahwa mujizat melipat gandaan masih terus terjadi hingga saat ini. Dia Allah yang sama. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa. Dan dia tetap sama. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, mempertahankan hidupku ini,
selesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan